Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Hamidah, NPM 18103001001. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mula selaku dosen pengampu mata kuliah telaah dan pengembangan kurikulum. Soal yang pertama adalah relevansi antara istilah kuray dengan kurikulum saat ini. Nah, kurikulum itu dari bahasa Latin dinamakan kurer. Nah, kurer ini memiliki arti tempat berpacu. Nah, kurikulum itu juga disamakan dengan seorang pelari. Nah, pelari ini pastilah jika ia berlari, pasti ia memiliki target atau tujuan yang harus ia capai. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ia harus memiliki strategi untuk mendapatkannya. Seperti pelari harus berlari secepat mungkin untuk mencapai target 1 kilometer dengan waktu 10 menit seperti itu. Nah, kurikulum itu di Indonesia ini relevansinya dengan kurer ini adalah kurikulum itu disusun atau dicanangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan ini seperti kurer itu harus memiliki strategi-strategi seperti itu untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Soal yang kedua adalah asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Soal yang kedua adalah asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada asas filosofis. Nah, asas filosofis ini berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara dapat menimbulkan adanya implikasi yang berbeda dalam merumuskan tujuan pendidikan, lalu menentukan pelajaran dan tata cara untuk mengajarkan. Nah, di Indonesia ini penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum itu harus memperhatikan dasar negara, yaitu Pancasila, lalu Undang-Undang 1945 dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan filosofis negara seperti itu. Lalu asas selanjutnya adalah asas psikologi. Nah, asas psikologi ini berkaitan dengan kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi, dirancang berkaitan dengan kognitif, lalu afektif peserta didik. Dalam psikologi juga dibahas aspek psikis atau kejiwaan yang terdapat pada peserta didik tersebut. Nah, di asas psikologi ini dibagi menjadi dua, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Nah, psikologi belajar ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik itu melakukan perbuatan belajar. Sedangkan psikologi perkembangan itu dimaknai agar peserta didik dapat mencapai atau dapat menjadi manusia yang terdidik. Selanjutnya adalah asas sosiologis. Nah, asas sosiologis ini adalah dari kata sosiologi ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial yang berhubungan antar individu dengan individu, lalu antar masyarakat maupun kelompok ataupun budaya seperti itu. Nah, sekolah atau institusi sosial itu didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya itu. Maka dari itu, sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaannya harus dipengaruhi oleh adanya kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di masyarakat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat itu. Selanjutnya adalah asas ilmu pengetahuan dan teknologi atau asas IPTEK. Nah, asas IPTEK ini tidak dapat dipisahkan dengan praktik. Jika melakukan praktik tidak ada pengetahuan atau teknologinya, maka hasilnya akan sia-sia. Nah, kurikulum ini pun tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi, karena dalam penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan anak dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses belajar mengajar dan selalu menonjolkan peranan guru terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya.
Soal selanjutnya atau soal yang ketiga mengenai model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Nah, ini nama lainnya adalah the administrative atau line staff. Nah, ini model dengan menggunakan prosedur garis komando atau dari atas ke bawah seperti pengembangan kurikulum yang berasal dari atasan atau pejabat tinggi seperti Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian secara struktural itu dilaksanakan di tingkat bawahnya. Nah, dalam model ini pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri dari kepala sekolah, lalu guru. Panitia pengarah ini pun bertugas untuk merumuskan rencana umum, lalu prinsip-prinsip, landasan filosofis, dan tujuan umum pendidikan. Selanjutnya mereka membentuk panitia lagi, kelompok-kelompok kerja untuk keperluan mereka, seperti terdiri atas guru-guru dan spesialis kurikulum. Nah, apabila pekerjaan itu telah selesai, maka diserahkan kembali kepada panitia pengarah untuk ditelaah kembali dan diimplementasikannya. Soal selanjutnya yang keempat adalah kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1968. Alasannya yaitu pada kurikulum 1964 atau rencana pendidikan 1964 itu memiliki kekurangan. Nah, ini kekurangannya seperti digunakan pada tingkat dasarnya saja atau sekolah dasar, tidak dapat digunakan pada tingkat atas seperti SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Selanjutnya, dalam perjalanan kurikulum ini terganggu oleh adanya Manipul Usdek. Ia mengarahkan pendidikan Indonesia itu untuk pembentukan manusia sosialis dan menomorduakan kehidupan pribadinya seperti itu. Lalu terkesan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung untuk mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang 1945 seperti itu. Lalu dalam pelaksanaan kurikulum di Indonesia ini 1964 pada tahun itu belum dijalankan dengan stabil seperti itu. Maka dari itu kurikulum 1964 harus diganti dengan kurikulum tahun 1968. Nah, 1968 ini kurikulumnya lahir pada masa Orde Baru. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Nah, kurikulum ini bertujuan pada pembentukan manusia sebagai manusia Pancasila sejati seperti itu. Nah, struktur pendidikan dari Pancawardhana ini menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nah, dalam kurikulum 1968 itu pun dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Namun penerapannya yaitu di sekolah diberi kebebasan menurut situasi dan kondisi daerah atau sekolah yang bersangkutan seperti itu. Lalu pada kurikulum 1968 ini juga bersifat otonomi. Nah, bersifat atau bernuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum itu dilaksanakan oleh sekolah. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Soal yang selanjutnya adalah landasan diterapkannya kurikulum 1975. Nah, landasannya ini adalah landasan filosofis. Filosofis ini memegang peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Nah, sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum ini pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai, akan memberikan macam atau memberikan lebih berwarna ya terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Nah, isi dari masing-masing konsep atau implementasi kurikulum itu dikembangkan dari isi masing-masing aliran filsafat.
Nah, dari kaitannya dengan pengembangan kurikulum itu pun ada perennialisme. Nah, perennialisme ini lebih menekankan pada keabadian, lalu keidealan dan kebenaran daripada warisan budaya yang tampak. Nah, pengetahuan ini pun dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari seperti itu. Selanjutnya adalah esensialisme. Nah, ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengalaman atau pengetahuan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Nah, selanjutnya adalah eksentialisme. Nah, ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan itu, seseorang harus memahami dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah progresivisme. Ini berkaitan dengan melayani perbedaan individual. Nah, berpusat pada peserta didik, lalu variasi dalam pengalaman, proses, dan belajar. Selanjutnya adalah rekonstruktivisme atau perbaikan. Nah, ini merupakan kelanjutan dari aliran progresivisme itu. Nah, pada aliran ini pun peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping itu, perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme ini atau perubahan yang bersifat baik ini atau pergantian ini lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, nah berpikir kritis dan sebagainya. Soal selanjutnya adalah karakteristik dari kurikulum 1984. Nah, yang pertama adalah berorientasi pada tujuan institusional. Nah, ini didasari dari pandangan bahwa pemberian pengalaman dari belajar kepada anak atau peserta didik itu dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional atau bermanfaat. Oleh karena itu harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya adalah pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Nah, ini CBSA ini adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih terlibat secara fisik, baik mental, intelektual, dan emosional, dengan harapan bahwa siswa harus memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya adalah materi pelajaran, yaitu harus dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Nah, spiral ini adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman maupun keluasan materi, seperti itu. Lalu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Nah, keterampilan proses ini adalah pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan pada proses pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikannya, seperti itu. Soal yang selanjutnya atau soal yang ketujuh adalah kelemahan dari kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, dalam kurikulum KBK ini hasil belajar indikator sudah disusun. Padahal indikator itu sebaiknya harus disusun oleh guru. Karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya, seperti itu. Nah, hal ini mengakibatkan guru itu kesulitan untuk mengajar peserta didik jika indikatornya itu tidak sesuai dengan pengajaran peserta didik di kelas, seperti itu. Selanjutnya adalah konsep KBK ini sering mengalami perubahan bentuk. Nah, urutan standar KI dan KD ini dapat menyulitkan untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan karena seringnya berubah KI dan KD-nya ini. Jika KI dan KD-nya tetap atau tidak sering berubah, maka guru itu tidak akan kesulitan dalam mengadaptasikan KI dan KD dalam proses belajar di kelas dengan mengetahui kesesuaian dengan peserta didik juga. Nah, selanjutnya adalah paradigma guru dalam pembelajaran KBK ini masih seperti kurikulum sebelumnya yang berpusat pada
teacher orientasi atau berpusat pada guru. Jadi hal ini mengakibatkan peserta didik itu tidak bisa aktif atau lebih aktif guru yang lebih aktif, bukan peserta didik. Nah, lalu memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi ini merupakan suatu yang kompleks atau sistem pengukuran perilaku itu menggunakan paradigma behaviorisme yang mampu mengukur sesuatu perilaku yang dihasilkan dari pembelajaran bermakna. Nah, ini menurut Berry and Peirce pada tahun 1997. Soal yang ke-8 adalah apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal? Nah, kurikulum bermuatan lokal yang saya ketahui adalah seperangkat rencana atau aturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keragaman potensi daerah, lalu karakteristik maupun keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing itu. Nah, ini seperti bentuk pada mata pelajaran yang isi dan media penyampaiannya ini dikaitkan dengan kondisi lingkungan, alam, sosial maupun budaya pada daerah itu. Nah, ini mengakibatkan bahwa peserta didik harus wajib mempelajari muatan lokal secara berkesinambungan atau harus berkaitan dengan alam, harus berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini harus berkesinambungan juga dengan bentuk kegiatan kurikuler. Nah, selain itu, peserta didik juga dapat diarahkan dalam pembelajaran keterampilan agar siswa dapat mengetahui kemampuan pada dirinya. Soal yang ke-9 adalah tahap-tahap pengembangan kurikulum. Nah, tahap pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional. Pada tingkat ini, pengembangan kurikulum itu dibahas dalam ruang lingkup, ruang lingkup nasional yang meliputi tripusat pendidikan, yaitu pendidikan formal, lalu pendidikan non-formal, dan informal, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, secara vertikal ini, pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan tingkatan pendidikan dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Lalu, dari pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah. Nah, ini adalah tahap yang kedua. Nah, ini berkaitan dengan tingkat institusi atau lembaga mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu merumuskan tujuan sekolah atau standar kompetensi lulusan masing-masing lembaga, lalu penetapan isi dan struktur program, dan penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Lalu pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Nah, ini pengembangan kurikulum pada tingkat bidang studi ini dilakukan dalam bentuk menyusun atau mengembangkan silabus. Nah, silabus bidang studi atau mata pelajaran untuk setiap semesternya. Nah, silabus suatu bidang studi ini berisi standar kompetensi inti, lalu KD, nah, lalu pokok pembelajaran, kegiatan, indikator, dan lain-lain. Ini harus juga bersifat fleksibel, menyeluruh, konseptual, aktual, dan lain sebagainya. Lalu pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Nah, ini guru perlu menyusun program pembelajaran seperti paket modul, lalu paket belajar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, ini berdasarkan RPP, guru harus atau dapat menerapkan maupun mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Lalu, dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum itu harus menempuh tahap-tahap lain, seperti tahap yang pertama ada studi kelayakan dan analisis kebutuhan, lalu perencanaan kurikulum atau draft awal, lalu pengembangan rencana operasional kurikulum, pelaksana uji coba terbatas kurikulum di lapangan, lalu implementasi kurikulum, monitoring dan evaluasi kurikulum, dan perbaikan. Soal yang ke-10 atau yang terakhir adalah
apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum Adiwiyata? Nah, menurut saya, kurikulum Adiwiyata ini merupakan seperangkat rencana dan peraturan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti itu. Nah, ini melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan atau kurikulum Adiwiyata ini pun dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran, penggalian dan pengembangan materi dan persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar, lalu pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya, dan pengembangan kegiatan kurikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.